wabarakatuh. This opportunity Bunda Sinta will be presenting the material about 2H thematic book subtem 4 the lesson 1 and 2. Jadi pada kesempatan ini Bunda Sinta akan menyajikan materi tentang buku tematik 2H subtema 4 pembelajaran 1 dan 2. The lesson focus are fokus pembelajaran sebagai berikut: huruf kapital pada dongeng, denah dan kegunaannya, menghitung lama kegiatan dalam hari dan minggu, waktu dalam bulan, menentukan gambar yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman, membuat perahu layar dari kertas. Kemarin kita sudah mempelajari aturan penggunaan huruf kapital, kan? Sekarang, yuk kita tandai apa saja aturan penggunaan huruf kapital yang terdapat pada dongeng. Buka bukunya halaman 123. Paman sedang berkunjung ke rumah Ino. Paman pintar mendongeng. Ino senang mendengarkan dongeng Paman. Apakah kamu juga ingin mendengarkan dongeng? Ayo, dengarkan Bunda membaca teks dongeng berikut. Hadiah dari singa. Singa mengadakan pesta di rimba. Singa mengundang semua hewan. Pesta itu diadakan siang hari agar hewan datang tidak tersesat. Perjalanan malam hari sangat gelap dan membahayakan. Singa tidak ingin ada hewan yang tersesat. Pesta berlangsung sangat meriah. Banyak hidangan makanan serta hiburan. Kelinci, tupai, dan ayam ikut tampil di atas panggung. Tupai dan ayam menyanyikan beberapa lagu. Kelinci mengiringnya dengan bermain piano. Wah, penampilan ketiga hewan itu benar-benar hebat. Semua hewan kagum dan bertepuk tangan. Singa bangga terhadap kelinci, tupai, dan ayam. Singa memberi hadiah kepada ketiga hewan itu. Ketiga hewan itu juga akan dikirim ke luar negeri untuk belajar di sekolah musik terkenal. Ketiga hewan itu sangat senang. Kemudian, yuk kita amati tulisan pada dongeng tersebut yang menggunakan huruf kapital. Tentunya, awal kalimat menggunakan huruf kapital, kan? Singa, kelinci, tupai, ayam merupakan nama hewan, yang mana aturan penulisannya menggunakan huruf kapital. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu diingat aturan-aturan apa saja dalam penggunaan huruf kapital. Sebagai latihan di rumah, bisa dikerjakan halaman 124 ayo baca dan 126 ya. Denah adalah suatu gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, atau tempat. Biasanya, denah ini adalah bagian tampak atas dari sebuah bangunan atau dari suatu tempat atau lokasi. Banyak macam fungsi dan kegunaan denah, salah satunya memiliki fungsi untuk menggambarkan keadaan mengenai suatu tempat dan penunjuk jalan. Nah, yuk kita latihan. Buka buku kalian halaman 124. Ayo mengamati. Raka ingin mendengarkan dongeng Paman Ino. Raka akan ke rumah Ino. Agar tidak tersesat, Ino memberi denah lokasi rumahnya pada Raka. Amatilah denah tersebut. Kemudian, jawab pertanyaan berikut. Untuk apakah denah tersebut dibuat? Apa yang terjadi bila denah tersebut tidak diberikan pada Raka? Jelaskan jawabanmu. Konversi satuan hari, minggu, dan bulan. Perhatikan kalender 2020 tersebut. Ada berapa hari rata-rata tiap bulan? Ada berapa minggu dalam satu bulan? Coba perhatikan kalendernya. Untuk menjawab yang pertama, di setiap bulan memiliki hari yang berbeda-beda. Ada yang 29 hari, 30 hari, dan 31 hari. Nah, kita sepakati untuk mempermudah menjawab soal konversi waktu, dalam satu bulan itu ada 30 hari. Yang kedua, setiap bulan memiliki beberapa minggu. Ada yang 4 minggu, ada juga yang 5 minggu.
Tapi kita sepakati juga untuk mempermudah menjawab soal tentang konversi waktu, maka dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Let's see the question number 1, page number 128. Yuk kita lihat soal nomor 1 halaman 128. Ayah membeli sepatu 2 bulan lalu. Berapa hari ayah memiliki sepatu barunya? The answer number 1. Jadi jawaban nomor 1. 1 bulan sama dengan 30 hari. 2 bulan sama dengan berapa hari? Jadi 30 kali 2. 0 kali 2, 0. 3 kali 2, 6. Sama dengan 60. Jadi 2 bulan sama dengan 60 hari. Atau bisa juga 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti 2 bulan sama dengan berapa hari? 30 hari ditambah 30 hari sama dengan 60 hari. Ayah membeli sepatu 2 bulan lalu. Berapa hari ayah memiliki sepatu barunya? Jadi, ayah memiliki sepatu barunya itu ada 60 hari. Di Indonesia terdapat banyak perbedaan, beda agama, suku bangsa, dan adat istiadat. Meskipun kita terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Open your book page number 132. Jadi buka bukunya halaman 132. Kemudian lihat pada gambar ayo bercerita. Salah satu cerminan sikap persatuan dalam keberagaman, ketika kita berada di angkutan umum, kita harus menjaga kebersihan. Jika penumpang membuang sampah sembarangan, sampah tidak hanya mengotori namun membahayakan pengguna jalan yang lain. Nah, sekarang ceritakan gambar tersebut dengan pengalamanmu sendiri ya. Ayo mendengarkan. Dengarkan Bunda membaca cerita berikut ya. Bersama-sama membersihkan jalan. Jalan di Desa Sukamakmur merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun, akibat banjir, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil dapat tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun tanpa ikut membantu. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka. Meskipun berbeda asal daerah ataupun agama, semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Sampah-sampah telah diangkut, lumpur pun telah dikeruk dari jalan. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Dari cerita tersebut, sikap persatuan membuat jalanannya bersih dan aman untuk dilalui kendaraan. Baik Ananda, sekarang kita membuat kapal layar dari kertas. Step 1. Siapkan kertas origami atau kertas yang berbentuk segi 4. Step 2. Lipat kertas secara horizontal di kedua sisi hingga simetris. Step 3. Balik kertas. Lipat lagi kertas secara diagonal di kedua sisi hingga simetris. Step 4. Tekan bagian pusat lipatan
sampai berbentuk persegi. Step 5, lipat salah satu sisinya ke pusat lipatan, kemudian dibalik, lalu lipat kembali. Step 6, lipat bagian bawah ke pusat lipatan dan di sisi yang lain juga ya. Step 7, buka lipatan. Pertegas lipatan persegi yang ada di tengah kertas. Kemudian tekan tengahnya hingga berbentuk pola awal kapal. Step 8, lipat bagian atas ke arah bawah, kemudian lipat kembali ke pusat lipatan. Masukkan lipatan tadi ke bagian dalam. Lakukan juga pada sisi lainnya. Step 9, untuk membuat layar kapal lebih pendek, lipat salah satu layar seperti ini. Kemudian, masukkan layar yang sudah dilipat tadi ke bagian dalam. Kapal layar pun sudah jadi. Selamat mencoba! All my explanation.